wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang identitas, integrasi, dan konstitusi yang nasional. Nah, yang pertama itu hakikat dan urgensi identitas nasional. Pasti kalian bertanya, apa sih identitas nasional? Nah, identitas nasional ini adalah satu ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Sedangkan identitas nasional ini sendiri memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama itu dia bersifat buatan karena dia dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa tersebut. Nah, yang kedua itu dia bersifat sekunder. Artinya karena identitas nasional itu sendiri telah lahir dan dibandingkan oleh identitas nasional kesuku bangsaan yang memang sudah dimiliki oleh warga bangsa tersebut sejak secara aspiratif. Nah, yang kedua itu tentang dinamika dan tantangan identitas nasional yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Nah, dinamika ini adalah tingkah laku yang dimiliki oleh masyarakat yang secara timbal balik. Tantangan dinamika identitas nasional itu sendiri ada beberapa tantangan yang dialami oleh bangsa Indonesia, diantaranya lunturnya nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah menetapkan bahwa mereka lebih menyanjung bendera asing dibanding benderanya negara mereka sendiri, dan lebih memahami menyukai kebudayaan bangsa lain dibanding bangsanya sendiri. Nah, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut? Yaitu dengan yang pertama, kita butuh pendukung untuk membuat masyarakat atau generasi muda untuk memahami nilai-nilai Pancasila supaya menanamkannya dalam diri mereka sejak dini. Nah, setelah memahami, maka kita butuh pendukung yang untuk mendorong masyarakat tersebut untuk mencintai produk mereka sendiri dibanding produk negara lain. Nah, yang ketiga itu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu sendiri secara etimologis dia terbagi atas menjadi dua kata. Yang pertama itu integrasi. Integrasi sendiri itu katanya berasal dari bahasa Inggris yang berarti integration, yang artinya menggabungkan atau keterpaduan. Nah, sedangkan nasional ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya bangsa. Nah, jika digabungkan, integrasi nasional adalah hasrat seseorang atau suatu bangsa untuk menyatukan, untuk bersatu, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Jenis-jenis integrasi nasional ini sendiri ada 7. Yang pertama, integrasi asimilasi, dan yang kedua, integrasi akulturasi, normatif, integrasi mental, ideologis, fungsional, dan korektif. Nah, apakah integrasi nasional ini penting? Of course, tentu penting, karena integrasi nasional ini harus dimiliki oleh suatu bangsa atau negara supaya bangsa tersebut bersatu dalam membuat identitas nasional, baik itu dia setia pada lambang negaranya sendiri, benderanya sendiri, dan misalnya lagu kebangsaannya sendiri. Integrasi nasional ini mempunyai anonim lawan kata, yaitu desintegrasi. Nah, desintegrasi ini adalah ibaratnya itu jika integrasi nasional adalah menyatukan, maka integrasi ini adalah membubarkan suatu bangsa, atau arti lainnya itu adalah memudarnya kesatupaduan kelompok atau golongan suatu bangsa. Topik yang keempat itu adalah dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, dinamika integrasi nasional di Indonesia itu terbagi atas 5 golongan. Yang pertama, integrasi bangsa, yaitu 15 Agustus yang dimulai 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding. Nah, yang kedua itu
integrasi wilayah itu melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Nah, yang ketiga itu integrasi nilai Pancasila yang harus ditanamkan oleh masyarakat atau warga dari bangsa tersebut. Nah, yang keempat itu integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini elit massa pemimpin itu di mana pemimpin mendekati rakyat atau masyarakat melalui kegiatan atau eventnya. Yang kelima itu integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku ini itu di mana pemerintah membentuk lembaga-lembaga politik dan birokrasi. Poin kedua itu tantangan dalam membangun integrasi. Nah, ini tantangannya itu terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama itu secara horizontal. Nah, tantangannya secara horizontal ini berkaitan dengan tantangan perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Yang kedua itu tantangan secara vertikal. Nah, secara vertikal ini tentang tantangan yang berupa celah atau perbedaan antara elit dan massa, antara si kaya dan si miskin. Topik yang kelima itu adalah hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur atau membuat pemerintah dalam suatu negara tersebut. Nah, apakah konstitusi nasional itu diperlukan dalam suatu negara? Ya tentu, karena dalam suatu negara itu kan setiap perbuatan jika tidak diatur oleh pemerintah, maka itu akan menjadi kacau. Makanya kita perlu konstitusi negara. Nah, konstitusi negara Indonesia sendiri itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu supaya teman-teman tahu betapa pentingnya konstitusi, maka kalian harus tahu bahwa fungsi dari konstitusi tersebut. Nah, fungsinya itu seperti yang saya katakan tadi, dia sebagai landasan konstitusionalisme. Nah, yang kedua itu sebagai membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi masyarakat damai, tidak diatur, tidak dijadikan seperti budak. Nah, yang ketiga itu mengendalikan kekuasaan penguasa, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat serta menjamin hak-hak warga negaranya. Topik yang terakhir adalah dinamika dan tantangan yang dilalui konstitusi di Indonesia. Nah, dinamikanya itu sendiri itu terbagi atas 5. Yang pertama, pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan. Nah, konstitusi ini berlaku pada tanggal 8 Agustus sampai dengan Agustus 1950. Nah, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua itu Konstitusi RIS 1949. Nah, ini berlaku dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga itu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama. Nah, ini dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang terakhir itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944
pada masa Orde Baru. Ini dimulai pada tahun 1996 sampai dengan 1998. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.